Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Maha suci Allah yang telah memberikan tambahan nikmat kepada kita semua, yang sampai saat ini Allah mengkaruniakan kenikmatan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua untuk menikmati ibadah, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian menikmati ibadah sahur tadi, dan alhamdulillah sekarang menikmati ibadah puasa. Alhamdulillah teman-teman diberikan kesempatan di subuh kali ini. Alhamdulillah ini perdana ya. Ya masih agak deg-degan, tapi insya Allah kalau misalkan ada kesempatan untuk belajar, insya Allah akan diambil. Karena tujuan dari seluruh jadwal yang telah disusun adalah tujuannya insya Allah untuk melatih diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Gak ada yang mencelakakan ya, apalagi menzolimi. Alhamdulillah kita di lingkungan PT Kimak di sini telah begitu sistemnya baik, alhamdulillah, dan juga lingkungannya bersama orang-orang yang sholih. Amin. Dan juga di sini langsung aja. Insyaallah temanya amalan di bulan Ramadan, beberapa amalan di bulan Ramadan. Tentunya yang pertama adalah amalan ibadah puasa. Itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk mencapai tattaqun, ketakwaan, Allah perintahkan buat kita saum atau puasa. Maka dari itu di sini alhamdulillah juga Allah telah memberikan kenikmatan ibadah puasa di lingkungan yang baik, sehingga itu akan memunculkan semangat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa kita kerjakan. Dan tentunya dalam hadis muttafaqun alaih, sungguhnya saum ini menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kita mah apa tuh ya? Manusia yang penuh dosa, dan ya salah satu ikhtiar kita untuk diampuni dosanya adalah dengan saum ini. Maka bersungguh-sungguhlah teman-teman, Allah telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berada di bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya Allah. Yang kedua yaitu amalan membaca Al-Quran. Alhamdulillah juga Allah telah memberikan tambahan nikmat bagi kita semua. Dengan di sini kita terus sama-sama Al-Quran dan terus berinteraksi dengan Al-Quran, gak ada putusnya. Dan kita juga harus mengharap ya, harus berdoa kepada Allah ketika kita selesai membaca Al-Quran. Karena setidaknya kita telah berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan detik-detik Ramadan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa membaca Al-Quran. Dan Allah jaga kita semua di sini menjadi sahabat Al-Quran. Ya, gimana nggak dianjurkan gitu ya? Satu hurufnya aja di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Kemudian apalagi di bulan Ramadan ada lipatan-lipatan bilangan yang tidak terbayang dan tidak terhitung oleh matematika manusia. Itu hanya Allah yang tahu.
Maka dari itu maksimalkan dan luruskan niat ketika kita membaca Al-Quran, walaupun terkadang kita bersedih, kenapa nggak lancar-lancar, kenapa nggak mungkin, insya Allah di situ rasa kasih sayang Allah ada buat kita semua. Allah mau mengampuni dosa-dosa kita dengan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ini juga Insya Allah ya, pada sahabat-sahabat Magdis TV di rumah, manfaatkan waktu di rumah aja, apalagi di bulan Ramadan, untuk lebih banyak intensitasnya dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah Magdis TV menyediakan duha mengaji jam 9 sampai jam 10. Sahabat-sahabat Magdis di rumah bisa ikutan gitu ya, Insya Allah. Dan yang ketiga, menghidupkan Qiyamul Lail. Alhamdulillah yang Qiyamul Lail kita selain di tarawih 1 juz, kita juga diberikan kenikmatan untuk bangun jam 3. Untuk bangun 2:30 untuk melaksanakan Qiyamul Lail lagi, tahajud. Alhamdulillah, itu kenikmatan mungkin dalam sebagian besar orang tidak dimiliki. Kita memiliki di sini, maka nikmati, bukan menjadi beban. Insya Allah. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Di sini sedekah dalam bentuk artian banyak, baik uang, tenaga, pikiran, maupun kolbu kita. Jadi ketika kita mensedekahkan sesuatu apapun yang kita punya saat ini, nggak perlu banyak-banyak, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang nanti kita tunggu-tunggu, sebenarnya 30 Ramadan kita juga bisa melaksanakan itikaf. Nah, sekarang musola atau masjidnya kita ada di sini, ya maksimalkan kita untuk beritikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap makfirahnya, mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa amalan-amalan yang saya sebutkan tadi adalah amalan-amalan yang umum dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat yang berada di sini maupun di luar. Namun ada amalan-amalan yang mungkin terkadang kita meremehkannya, dan juga nauzubillah kita meremehkan amalan seorang yang menurut kita biasa aja gitu ya. Namun kita nggak tahu mana amalan yang Allah terima dan amalan apa yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Diceritakan seorang ustadz yang dulunya tidak begitu perhatian dengan Islam, namun dipandang negatif oleh masyarakat. Dan ya kalau di masyarakat diacuhkan dan tidak dianggap. Kemudian ustadz itu ya sabar gitu ya, sabar dalam menerima mungkin cibiran, cacian dari masyarakat. Namun kita nggak tahu seseorang akan berakhir dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah, dengan amalan yang tersembunyi, yang rahasia, yang kita nggak tahu, dan bahkan yang kita remehkan. Dan ketika berceramah, Allah cabut nyawanya, insya Allah. Jadi kenikmatan yang hakiki itu adalah husnul khotimah. Dan jangan meremehkan amalan sedikit pun, amalan seorang sedikit pun gitu. Di sini kita nggak tahu seseorang yang amalannya terbaik siapa, tahu? Mungkin ada amalan-amalan tersembunyi yang kita nggak tahu, dan kemudian itu menjadi
amalan yang bisa mengantarkan dirinya kepada husnul khotimah dan surganya Allah. Maka dari itu teman-teman, yuk semangat di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan amalan apapun itu, yang maksimalkan di sini penuhi jadwal yang telah tertera. Lelah pasti, capek iya, tapi insya Allah berlelah-lelah di dunia tidak sebanding kita mendapatkan balasan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Insyaallah di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan apa yang kita punya. Jangan memaksimalkan apa yang kita nggak punya. Sekian dari saya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.